Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yang mana pada hari ini kita telah sampai pada bab 4, yaitu beriman kepada Rasulullah. Jadi beriman kepada Rasulullah adalah yaitu kita benar meyakini di dalam hati bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus sebagian hambanya yang disebut sebagai Rasul, dan kita benar-benar meyakini atas kerasulannya tanpa keraguan sedikit pun, ya, karena beriman kepada Rasul adalah salah satu cabang dari 6 iman yang wajib kita imani. Karena barang siapa yang tidak beriman kepada salah satu iman, maka imannya berkurang, bahkan bisa jatuh ke dalam kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fat, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasul-Rasulnya, maka akan disiapkan tempat duduknya, yaitu orang-orang kafir, sebuah siksaan di api neraka dengan siksaan yang sangat pedih, ya. Dan kemudian kita bertanya, apa sih perbedaan Nabi dan juga Rasul? Kita sering mendengarnya. Apa itu Nabi dan apa itu Rasul? Jadi Rasul adalah makhluk Allah, hamba Allah yang mendapatkan wahyu, ya, dengan membawa syariat yang baru. Jadi Rasul itu mendapatkan syariat baru, jadi belum pernah ada sebelumnya, ya, yang mana Rasul itu diperintah untuk menyelisihi orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah dengan baik, untuk menyelisihi orang-orang yang tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Rasul. Jadi Rasul itu membawa syariat baru. Contoh seperti Nabi Musa, ya, ia membawa syariat baru. Itu adalah Rasul. Kemudian berikutnya, Nabi. Nabi adalah seorang hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa syariat yang sudah datang sebelumnya. Ya, jadi hanya meneruskan dari Rasul. Ya. Contohnya adalah seperti Nabi Harun. Jadi Nabi Harun itu meneruskan syariat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa adalah Rasul, menerima wahyu baru dan menerima ajaran baru. Kemudian Nabi Harun meneruskan syariat tersebut yang telah diturunkan kepada Nabi Musa. Itu adalah perbedaan dari Rasul dan juga Nabi. Kemudian berikutnya di sini kita memasuki urgensi. Pentingnya kita mengetahui keimanan kita kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 2 urgensi. Yang pertama, bahwasannya beriman kepada Rasul Allah itu termasuk dari rukun iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Seluruhnya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab dan juga para rasulnya. Ya. Jadi
kalau kita tidak beriman kepada salah satu nabi, itu dihukumi kita kufur kepada seluruh nabi tersebut. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita beriman kepada salah satu rasul, kepada salah satu nabi, itu melazimkan untuk kita beriman kepada seluruhnya. Kemudian yang berikutnya, urgensi yang kedua, yaitu siapa yang kufur atau tidak beriman kepada salah satu nabi, maka dianggap kufur kepada seluruh nabi tersebut. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Jadi itu yang kedua, ya. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Jadi kelanjutan dari ayat di atas, ya. Maka tidak ada perbedaan di antara rasul-rasul tersebut. Ya. Jadi urgensinya hanya dua, yaitu kita meyakini seluruh nabi yang Allah utus, ya, itu melazimkan semuanya. Akan tetapi kalau kita kufur kepada salah satu nabi atau salah satu rasul, maka kita dianggap kufur kepada seluruh para nabi. Maka berhati-hati. Jadi kita harus benar-benar meyakini semuanya, harus beriman kepada seluruh nabi. Dan sekarang kita memasuki unsur-unsur di dalam beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi unsur yang pertama adalah senantiasa kita meyakini bahwasannya nabi dan juga rasul membawa risalah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan itu benar adanya. Kita meyakini bahwasannya terdapat para nabi dan juga rasul yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yaitu kita mengimani nama-nama rasul dan juga nabi yang sudah kita ketahui, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlah mereka sangat banyak, ya. Kurang lebih jumlah para nabi ada 124.000 jumlahnya, dan jumlah rasul berjumlah 315. Akan tetapi itu tidak semua jumlah nabi dan jumlah rasul. Masih ada yang belum kita ketahui, dan yang belum kita ketahui itu kita juga harus mengimani secara global, ya. Jadi intinya kita harus mengimani adanya nabi dan juga rasul, baik itu kita tahu namanya maupun kita tidak tahu namanya. Kemudian berikutnya yang nomor 3, unsur yang ketiga, yaitu kita membenarkan berita-berita yang dibawanya, ya. Jadi kita harus meyakini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak boleh kita mendustakannya, baik itu perkataan dari nabi-nabi sebelumnya, itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang kita pakai sekarang ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, unsur yang terakhir adalah hendaklah senantiasa kita mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengamalkannya. Tidak hanya kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul kita, tapi kita juga harus mengimani bahwasannya Rasul diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu, dan wahyu tersebut telah sampai kepada kita, dan kita haruslah mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi itu adalah sedikit dari beriman kepada Rasul dan juga Nabi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembelajaran kita sampai di sini.
Kita akan kembali lagi di pertemuan berikutnya. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.